Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat bergabung bersama dengan kami dalam ibadah kita Home in Worship. Kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, masuk di dalam penyembahan, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita, Allah yang kita percaya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Engkau menganugerahkan kehidupan bagi kami, kekuatan, kesehatan, Kau limpahkan. Bahkan kasih-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami, dalam ibadah ini Tuhan. Kami bersatu hati, datang, menyembah, memuliakan Tuhan. Karena Engkau tempat perlindungan bagi setiap orang percaya. Dan kami percaya ketika kami menaikkan pujian, ketika firman-Mu disampaikan, di situ ada kuasa, ada mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam ibadah ini. Biar kami, Kau menyatukan hati kami. Terpujilah Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian menjadi suatu ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, ku serahkan semua kekhawatiranku, sebab ku tahu Kau peduli dan mengasihiku. Semua yang ku perlukan di dalam hidupku, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu tersedia untukku. Hanya Kau yang mengerti aku. Di setiap jalanku kasih-Mu nyata bagiku. Kaulah segalanya, tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Sampai akhir hidupku, Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan seumur hidup kami. Haleluya Yesus, kami mau katakan, Bapa, ku serahkan semua kekhawatiranku, sebab ku tahu Kau peduli dan mengasihiku. Semua yang ku perlukan di dalam hidupku, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu tersedia untukku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang mengerti aku. Di setiap jalanku kasih-Mu nyata bagiku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Sampai akhir hidupku, Kau tetap Tuhan
jalannya, kami hargai Tuhan di dalam pengasihan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, Kaulah segalanya, tiada yang seperti Kau Tuhan. kami bermakasih, Kau segalanya, kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya, Kami balas, tiada yang seperti Kau Tuhan. hanya Kau yang setia. Hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang kami Terima banggakan. kasih, terima kasih, kami naikkan syukur. Haleluya. Yesus, Oh, Yesus terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk segala berkat dan kemurahan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Saat ini kami menaikkan doa-doa kami ya Tuhan kepadamu. Kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau jamah bangsa Indonesia, jamah negara ini ya Tuhan, agar menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kiranya Engkau berkati untuk setiap umat Tuhan yang ada di Indonesia. Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau sertai ya Tuhan. Dan Engkau berkati ya Tuhan untuk pemimpin kami agar memerintah dengan baik ya Tuhan, dapat mensejahterakan rakyat Indonesia menuju jalan yang benar ya Tuhan. Dan saat ini kami juga yang berdoa buat semua pemimpin-pemimpin negara yang memerintah di Indonesia Tuhan. Kami berdoa agar mereka dapat menyelesaikan segala permasalahan baik ekonomi, kesehatan maupun pendidikan ataupun yang lainnya Tuhan, agar mereka dapat bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Dan saat ini kami ingin berdoa buat COVID-19. Kami ingin berdoa agar vaksinasi yang dijalankan ini bisa menjadi pencegahan terhadap COVID-19 ya Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang terinfeksi ya Tuhan oleh COVID-19, tidak ada lagi jiwa-jiwa yang hilang ya Tuhan. Dan kiranya Kau berkati agar Engkau tambahkan yang sembuh ya Tuhan, tidak ada lagi yang terinfeksi dengan COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya vaksin yang diselenggarakan ini Tuhan berasal dari-Mu ya Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap rakyat Indonesia ya Tuhan yang sakit, Engkau sembuhkan, yang tidak memiliki pekerjaan, Engkau bukakan jalan mereka ya Tuhan. Dan kami juga yang berdoa buat negara-negara lain ya Tuhan, yang saat ini juga sedang menghadapi COVID-19. Kiranya Kau berkati mereka ya Tuhan, agar mereka dapat memberikan yang terbaik buat rakyat mereka ya Tuhan. Dan kiranya Kau berkati agar Kau jamah negara-negara tersebut ya Tuhan. Dan kami juga yang berdoa buat kota Batam ya Tuhan. Kami ingin berdoa buat kota Batam, Kau lindungi, Kau jauhkan dari segala yang jahat ya Tuhan. Kota Batam pemerintahan yang Kau berkati ya Tuhan, agar memerintah dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga yang berdoa buat ibadah ini, dan setiap yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, yang melihat ibadah ini, kiranya Kau berkati mereka, Engkau jamah mereka ya Tuhan, jadikan mereka berkat bagi banyak orang ya Tuhan lewat ibadah ini. Kami ingin berdoa Tuhan agar Engkau lindungi mereka ya Tuhan, jamah mereka, Engkau berkati buat pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, dan apapun yang mereka kerjakan saat ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Dan kiranya Kau berkati juga ya Tuhan ibadah ini, Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, agar berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa agar ibadah ini ya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang yang melihatnya ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa ya Tuhan buat kami dan setiap yang melayani, kiranya Kau berkati, Engkau jamah ya Tuhan, agar setiap penyembahan, puji-pujian yang dibawakan menjadi hiburan bagi-Mu ya Tuhan. Dan untuk hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Kau berkati agar firman-Nya bisa menjadi pedoman dan berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh-Mu hadir di ibadah ini, jamah ibadah ini ya Tuhan, tutup bungkus ibadah ini, jauhkan dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kebenaran-Mu dinyatakan di tempat ini.
firman-Mu adalah ya dan amin. Biarkan kami tinggal dalam kebenaran yang kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ada tempat hanya Engkau Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kutira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Benar ya Tuhan, kuasa salib-Mu mengubahkan hidup kami, memulihkan kehidupan kami. Dan kami percaya hanya Engkau Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kami. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Naikkan pujian ini. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu memulihkan, kuasa salib-Mu pulihkan, kuasa salib-Mu memulihkan kami Tuhan. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur atas kuasa salib-Mu yang memulihkan kami. Oleh darah anak domba Allah yang menguduskan kami, kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk kesehatan dan kebaikan, kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai hari ini.
Saat ini ya Bapa, buka hati kami di dalam nama Yesus, biarlah kami mengalami pengenalan Tuhan lebih dalam lagi. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kebenaran-Mu adalah kemenangan, menuntun kami kepada kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Saat ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan baca untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, demikianlah bunyi firman Tuhan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang aturan iman dan kemanusiaan, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dunia saat ini begitu dalam tanda kutip ya, tidak manusia. Tidak manusia. Setuju atau tidak? Nanti komentar, berikan kolom komentarnya. Mengapa saudara? Karena orang-orang desire-nya, dia lebih cepat menghakimi orang daripada saudara melihat orang itu berharga. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat hal ini ketika di PT, di perusahaan, ketika di lingkungan masyarakat. Terlalu cepat orang untuk saling menghakimi, saling menjelekkan, saling menceritakan, saling menggosip satu dengan yang lain. Dan dari situlah sumber percederaan, sumber pertengkaran, saudara. Pada tahun 99 waktu saya di Jakarta sedang kuliah, saudara, saya melihat bagaimana begitu orang mencuri saja, mencopet saja, dan ketahuan orang itu akan dikeroyok dan mati, saudara, dimatiin. Ada orang yang mencuri ayam dibakar, saudara. Sementara kita melihat mereka yang korupsi miliaran, triliunan, hidup enak di penjara, saudara. Dihargai, disanjung-sanjung, saudara. Ironis sekali memang. Begitu juga di dalam gereja, orang Kristen yang satu dengan yang lain lebih senang gosip dan menghakimi satu dengan yang lain daripada menyatakan kasih, saudara. Lebih senang membicarakan keburukan orang daripada membicarakan kasih. Anda dan saya, tahukah kita, saudara, istri saya sering berkata bahwa kita sudah busuk, sudah sudah busuk, semua dalam diri kita sudah bau dan sedang menuju kematian. Kalau kita sudah busuk, sudah menuju kematian, mengapa kita saling membusukkan, iya kan? Nah, karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan. Apa pandangan firman Tuhan? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang aturan dan tentang aturan iman dan kemanusiaan? Kita melihat, saudara, di sini bagaimana Matius ini menceritakan tentang seorang yang sakit kusta. Saudara tahu orang yang sakit kusta, dia harus melakukan 3 aturan dan ini harus dilakukan. Yang pertama, dia harus pergi menghadap imam. Yang kedua, dia harus bawa persembahan korban untuk pengudusannya. Dan yang ketiga, dia harus diasingkan selama 7 hari di luar orang-orang yang sehat. Dipisahkan dari kumpulan orang-orang yang sehat. Itu yang harus dilakukan. Kalau ini tidak dilakukan, maka orang kusta itu harus dilempari dengan batu. Kalau dia berada di tengah-tengah orang yang sehat yang tidak kusta, dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Harus dihukum. Karena itu penyembuhan orang kusta ini sangat kental dengan aturan 3 hal itu. Pergi menghadap imam, bawa persembahan korban, diasingkan selama 7 hari. Saudara yang terkasih, itulah yang dihadapi oleh orang yang sakit kusta ini. Tetapi dalam pandangannya, imannya, dia melihat Yesus, dan dia percaya Yesus adalah penuh kasih dan dapat menyembuhkannya. Dia memperoleh keberanian iman untuk menerobos orang banyak dan berjumpa dengan Yesus. Taruhannya nyawa.
Kenapa? Karena dia melanggar aturan. Harusnya dia diasingkan, tetapi dia pergi menghadap Yesus, di mana Yesus dikelilingi orang banyak. Ini adalah sesuatu yang mengancam jiwanya. Haleluya. Tetapi karena iman, dia tidak dilunturkan. Niatnya, tujuannya tidak terhambat oleh karena dalam tanda kutip dia akan dilempari batu sampai mati. Jadi saudara yang terkasih, iman mengalahkan aturan itu. Nanti kalau tidak setuju silakan ya. Komentar, kita berdiskusi tentang kebenaran firman ini. Firman Tuhan mengajarkan kita jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Oke, kemudian dari pihak Yesus itu dari sisi orang kusta. Dengan iman dia menabrak aturan itu. Harusnya dia pergi menghadap imam, bawa korban dan diasingkan. Namun dia percaya Yesus penuh kasih dan bisa menyembuhkan dia. Dan salah satu-satunya syarat kesembuhan bagi orang kusta begitu saudara. Harus pergi menghadap imam, bawa korban dan diasingkan. Tetapi dia percaya ada cara lain. Di dalam Yesus penuh kasih. Yesus adalah Tuhan atas segala aturan. Dan Tuhan dapat menyembuhkan dia. Dia melihat Yesus dengan imannya di atas segala aturan. Yesuslah sumber kasih itu. Nah kemudian kita pandang dari Yesus. Ketika yang sakit kusta ini datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, dia bersujud kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Dan Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan juga mau, saudara. Jadi Tuhan melihat kemanusiaan di atas aturan. Lihat, orang kusta ini melihat dengan iman Tuhan di atas aturan. Yesus melihat orang kusta ini kemanusiaan. Manusia ini lebih berarti daripada aturan. Tangkap maksudnya? Jadi sepakatlah. Terjadi kesepakatan. Jadi bagaimana Tuhan Yesus melihat manusia ini, demikian juga orang yang sakit kusta ini melihat Yesus. Yesus di atas aturan. Dan Yesus melihat manusia, kemanusiaannya itu di atas aturan. Manusia ini lebih berharga daripada aturan. Kesembuhan manusia ini lebih berarti daripada aturan. Haleluya. Sehingga Yesus mau menyembuhkan dia. Nah, saudara yang terkasih, apakah aturan itu salah? Pertanyaan selanjutnya. Aturan itu tidak salah. Tetapi aturan tidak bisa pernah menolong seseorang memperbaiki hidupnya. Aturan hanya menunjukkan kesalahan seorang dan mengatur seseorang kepada jalan yang benar. Seperti itulah aturan. Yang namanya aturan adalah untuk manusia, bukan manusia untuk aturan. Jadi aturan diberikan untuk menolong manusia. Aturan diberikan untuk mensejahterakan manusia. Aturan diberikan untuk memperlancar aktivitas manusia. Aturan diberikan untuk membuat manusia aman. Aturan diberikan untuk membuat manusia lebih baik. Jadi kalau ada aturan yang membuat manusia tidak lebih baik, ada aturan yang membuat manusia tidak tertolong, ada aturan yang membuat manusia tidak berharga, itu harus disingkirkan. Aturan itu harus dirubah. Haleluya, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti aturan pergi menghadap imam bawa persembahan korban itu adalah satu hal yang tidak benar. Tetapi memang itulah cara untuk menyembuhkan. Tetapi kita melihat di sana, saudara, bahwa yang kita pelajari saat ini bahwa manusia ini lebih berharga daripada aturan. Dan Yesus melihat demikian. Begitu juga dengan orang yang sakit kusta ini melihat Yesus di atas aturan. Nah, karena itu saat ini kita belajar tentang pelajaran yang penting tentang kehidupan, tentang aturan iman dan kemanusiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita melihat, mengedepankan kemanusiaan. Dan mari kita melihat bahwa Tuhan di atas aturan dan manusia lebih berharga daripada aturan. Sehingga orang percaya ketika kita hadir satu tempat di mana kita berada, kita menjadi berkat. Kita bukan orang yang maju menjadi yang terdepan untuk menghakimi sesama kita, tetapi kita maju menjadi orang yang terdepan untuk melihat manusia lebih berharga dari yang lain. Sehingga kita lebih menyatakan kasih, lebih menyatakan kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan. Dan kehidupannya akan menjadi lebih baik. Ada banyak ajaran-ajaran yang liar di luar sana.
ajaran-ajaran agamawi. Bahkan orang, saudara, diperintahkan untuk menjadi martir dengan cara apa? Membunuh diri. Itulah namanya terorisme. Membunuh orang lain demi keselamatan dirinya. Ini adalah sesuatu yang konyol. Ini adalah sesuatu yang benar-benar jahat, benar-benar bertentangan dengan pandangannya Tuhan Yesus. Anda bisa bayangkan, orang mengikuti aturan untuk membunuh orang lain supaya dia selamat, supaya dia masuk surga. Ini konyol sekali. Padahal Tuhan melihat manusia ini lebih berharga daripada aturan. Nah, apa yang Tuhan perintahkan setelah Tuhan menyembuhkan dia? Tuhan berkata, pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah korban yang ditentukan bagimu. Yang diperintahkan bagimu sesuai dengan hukum Musa, yaitu membawa persembahan korban. Jadi saudara, tetap saja aturan itu diperintahkan Yesus untuk dilakukan. Karena aturan itu benar. Kecuali kalau aturan itu tidak benar, maka aturan itu harus diubah. Nah, karena aturan itu benar, Tuhan memerintahkan dia. Dan dia pergi untuk melakukan apa yang Yesus mau. Jadi dia disembuhkan dulu, baru dia melakukan aturan itu. Nah, kenapa saudara? Karena manusia lebih berharga daripada aturan itu. Nah, kadang-kadang kita terbentur aturan untuk menolong sesama. Kadang-kadang kita berada di satu organisasi. Oh, harus tanda tangan si A, si B, persetujuan, mengetahui. Banyak sekali bumbu-bumbunya. Kemudian harus ada cap ini, cap itu. Baru dilakukan pertolongan. Baru keluarlah dana sosial. Baru keluarlah hal sebagainya yang harus dilakukan. Akhirnya misi terhambat. Orang rapat berhari-hari. Orang rapat berbulan-bulan untuk melaksanakan misi. Padahal itu sudah kehendaknya Tuhan. Tetapi terhambat karena aturan rapat, karena aturan cap, karena aturan tanda tangan dan sebagainya. Saudara yang terkasih, mari kita lebih simpel hidup ini ketika kita menjalani kehidupan. Tuhan mau kita melihat manusia adalah sasaran keselamatan daripada Tuhan. Ada aturan, tetapi biarlah kasih karunia di atas aturan itu. Bukan kita mengabaikan, tetapi bagaimana kita melakukannya sesuai dengan kacamatanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman. Ajarkanlah kami untuk berfokus kepada Tuhan yang adalah segala-galanya, sehingga kami dapat menerima pertolongan kami seperti orang yang sakit kusta ini. Biarlah kami memandang hidup ini seperti cara Tuhan memandang. Bagaimana kami melihat kemanusiaan di atas aturan. Bagaimana Tuhan di atas aturan. Sehingga Tuhan Yesus, aturan ini kami pakai untuk menolong, untuk menyatakan kebaikan, untuk membuat kesejahteraan bagi manusia, dan untuk memperlancar aktivitas manusia. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Ajar kami lebih dalam memahami kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari adalahkan hatimu kepada Tuhan, padanya. Percayalah kepada Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap sahabat kami yang saat ini dalam keadaan lemah, Tuhan Kau kuatkan. Mereka yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan. Mereka yang saat ini sedang terkena COVID-19, Tuhan Yesus jamah satu persatu sahabat kami di dalam nama Yesus dimanapun mereka berada. Kasih karunia Tuhan menyembuhkan mereka. Dan setiap kami Engkau lindungi dengan darah anak domba Allah, sehingga tidak ada satupun virus COVID-19 dapat menjangkitkan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Dialah yang telah menyinari engkau dengan wajahnya, melindungi engkau di masa pandemi ini dan kuasa darah anak domba Allah, memberi engkau kekuatan dan kesehatan yang prima, menyertai engkau, memegang engkau dengan tangan kanannya dan memberi engkau kemenangan. Dialah Tuhan yang menyertai dan memberkati finansialmu di masa-masa yang sukar ini, sehingga segala kebutuhanmu tercukupi. Dialah Tuhan yang berjanji setia menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya sudah mengikuti ibadah ini. Dan saudara pastinya diberkati. Jikalau saudara diberkati, saudara bisa subscribe, like, komen, dan share. Dan jika saudara terbeban, support akan pelayanan ini biar misi Tuhan dijalankan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa.